Ya, terima kasih masih menyaksikan video pembelajaran, yaitu ini pertemuan pertama kita membahas tentang keprotokolan di kelas 12 OTKP. Ya, pada kompetensi dasar di keprotokolan, Humas dan Keprotokolan kelas 12, yaitu 3.11 memahami ruang lingkup keprotokolan, 4.11 melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Pada bab ini keprotokolan akan Bapak bahas, yaitu yang pertama pengertian umum, yang kedua asas keprotokolan, ketiga unsur-unsur, 4 ruang lingkup, 5 fungsi, 6 syarat petugas. Pengertian umum keprotokolan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zamannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Bapak ada 3, yaitu tentang pejabat negara, pejabat pemerintah, tamu negara. Siapa sih pejabat pemerintah? Siapa sih pejabat negara? Siapa sih tamu negara? Atau teman-teman bisa membedakan pejabat negara, pejabat pemerintah, atau tamu negara? Oke, pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah adalah pimpinan atau lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, pejabat negara adalah pejabat di lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara. Nah, sudah pasti tahu nih ya. Sedangkan pejabat pemerintah adalah pejabat yang lingkup kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara atau pemerintah, ya seperti kepala dinas, sekda, atau yang menjabat di pemerintahan provinsi, kota. Tamu negara. Tamu negara adalah pimpinan negara asing yang berkunjung secara kenegaraan resmi, kerja, pribadi, dan transit ke negara Indonesia. Nah, dari 3 penjabaran itu, anak-anakku mungkin sudah paham nih, nanti bisa membedakan mana pejabat negara, mana pejabat pemerintah, mana tamu negara. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pejabat negara. Bapak mengambil contoh yaitu Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Nah, Bapak mengambil contoh pejabat pemerintahnya adalah Sekda Banten. Nah, ini Sekda Banten yang baru. Nanti teman-teman cari tahu namanya siapa nama Sekda Banten. Nanti tugasnya kan ngerangkum dari keseluruhan slide ini, nanti cantumkan. Ini contoh tamu negara. Tamu negara ya. Ini Pak Wapres atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan 3 tamu negara di hari pertama menjabat sebagai orang kedua di Republik ini, menjabat orang kedua. Jadi menjabat sebagai Wakil Presiden. Ketika pertama kali dilantik, beliau sudah menerima 3 tamu negara.
Ia menerima kunjungan wakil presiden Cina, wakil presiden Vietnam, wakil presiden Myanmar. Nah, ketiga tamu ini diterima di istana wakil presiden. Jadi ada istana kepresidenan, ada istana wakil presiden. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Nah, ada Paspampres, konvensi internasional, perjanjian internasional, organisasi internasional, duta besar luar biasa, dan berkuasa penuh. Mungkin anak-anakku kalian sudah pernah mendengar frase kalimat-kalimat ini. Wah, pas pampres, wah ya kan? Apalagi yang suka menonton TV, televisi, ini kayaknya sudah pernah ini. Ya, untuk pas pampres adalah bertugas menjaga keamanan fisik langsung, jarak dekat, setiap saat kepada presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan wakil presiden beserta keluarga. Nah, jelas ya, pas pampres adalah mengawal presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden, dan mantan presiden beserta keluarga. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan pasukan pampres dengan pasukan lain, ya, pasukan TNI lainnya ya. Nah, yang kedua, konferensi internasional. Definisi pertemuan antaranya adalah, kalau yang namanya konferensi ini adalah perwakilan dari 3 negara atau lebih. Ingat, 3 negara, kalau 2 apakah bisa dikatakan konferensi internasional? Oke, atau lebih untuk membahas topik tertentu yang menjadi kepentingan bersama secara internasional. Misalnya pada saat COVID-19 ini, saat ini, karena ada kepentingan bersama, mungkin bisa saja antar negara mengadakan konferensi internasional. Jadi, dari berbagai negara melakukan konferensi untuk membahas vaksin-vaksin nih supaya COVID selesai ya. Mudah-mudahan COVID berlalu lah. 3. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, ini biasanya terjadi antar 2 negara yang sedang bersengketa atau merebut batas wilayah negara. Nah, ini ada perjanjian. Mungkin negara-negara di Timur Tengah mungkin terjadi sebuah konflik, mudah-mudahan ini ada perjanjian sehingga ada perdamaian. Yang keempat, organisasi internasional adalah organisasi antara pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Contoh mungkin tidak asing dengan nama ASEAN atau G20. Apa hayo bedanya ASEAN dan G20? Biasanya kan ini organisasi, ada organisasi ASEAN, ada G20, ada APEC, ada macam-macam. Nah, ini tugas teman-teman nanti mencari organisasi internasional, ada PBB, kan ada WHO dan sebagainya. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalah duta besar ini adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala atau kepala pemerintah negara pengirim atau jabatan kepala perwakilan diplomatik untuk mewakili memperjuangkan kepentingan bersama. Kalau memperhatikan kita saat ini, mungkin kalian sering melihat di TV atau media sosial tentang duta-duta besar saat ini. Mungkin kemarin teman-teman melihat di media sosial ataupun di televisi Tanto Wiyayah ya sebagai duta besar dalam keadaan COVID pandemik tetap nyaman dan enjoy melaksanakan sebagai duta besar di mana itu
di tempat yang cuaca dingin tuh. Silahkan teman-teman mencari. Oke, lanjut. Nah, ada aturan lembaga administrasi negara nomor 40 tahun 2015 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata-kata upacara bendera, VVIP, VIP, tim protokol. Upacara bendera mungkin setiap warga negara kayaknya pernah melaksanakan upacara bendera, apalagi kalian sebagai siswa ya. Mungkin saat pandemi saat ini tidak bisa melaksanakan upacara bendera merah putih setiap hari Senin. Nah, upacara bendera ini ada upacara bendera hari Senin, ada upacara kenegaraan, tentunya ada upacara yang memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tata aturannya sudah jelas menaik dan menurunkan bendera ini. VVIP singkatan dari very important person. Nah, ini biasanya tamu-tamu luar biasa, tamu-tamu pejabat negara. Biasanya kan waktu itu kita melihat di berita-berita Raja Salman datang ke Indonesia. Sungguh ketat penjagaannya, semuanya itu super VVIP. Nah, ini terus setelah VVIP ada VIP, very important person. Ini tamu kehormatan. Biasanya kan kalau data upacara ada VVIP, ada VIP. Nah, tamu kehormatan yang ditentukan oleh biasanya oleh tim acara ya. Tim protokol. Tim protokol ini adalah tim garda terdepan. Semuanya diatur. Cekatan, kreatif semuanya ya. Ini nanti rekan-rekan bisa meransum ini. Nah, asas keprotokolan, jenis-jenis asas keprotokolan. Ini asasnya. Ada asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, ada asas keseimbangan sesuai dan keselarasan. Nah, asas kebangsaan, keprotokolan harus menggambarkan sifat dan ciri serta watak bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, harus mencirikan asas ketertiban hukum, harus dapat memberikan keadaan ketertiban dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan. Keprotokolan harus mencerminkan suatu keserasian, keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan antar warga negara sebagai individu dengan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, terakhir, asas timbal balik. Keprotokolan diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara lain. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Next. Jenis asas keprotokolan sesuai dengan kontekstual. Asas kenegaraan, asas kebangsaan, asas acara, asas pergaulan. Asas kenegaraan seperti yang tercantum dalam buku Pedoman Protokol Negara 2005 dari Ensiklopedia Britannica, bahwa negara meliputi norma yang mengatur terciptanya hubungan baik di dalam bangsa itu sendiri maupun dengan bangsa negara lain. Dari kenegaraan ini adalah kunjungan tamu negara, kunjungan kepala negara RI ke luar negeri. Nah, saling kunjungan.
Pak Presiden mengunjungi negara mana mengunjungi Indonesia. Nah, asas kebangsaan. Pengaturan dilakukan selaras dengan kedudukannya sebagai lambang kedaulatan, meningkatkan jiwa dan semangat kebangsaan. Kebangsaan ini meliputi perusahaan, kunjungan pejabat RI dan tamu asing ke daerah, serta penghormatan jenazah dengan menggunakan bendera kebangsaan. Ya, biasanya kunjungan, ada penghormatan jenazah dengan menggunakan bendera kebangsaan. Biasanya pejabat-pejabat negara yang berbakti pada nusa dan bangsa. Waktu itu kita melihat Presiden Republik Indonesia yang ketiga meninggal dunia diiringi dengan upacara militer. Ini asas kebangsaan. Nah, asas acara. Pengaturan kegiatan yang bersifat resmi termasuk pemberian penghormatan pelayanan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukan. Nah, ketika ada acara yang mengatur tata letak duduk, jamu, dan sebagainya. Asas pergaulan. Seperangkat peraturan tentang perilaku dan tata pergaulan resmi dan dalam kegiatan resmi yang melibatkan pemerintah negara serta wakil-wakilnya. Nah, ini pergaulan antara berbangsa dan bernegara. Perilaku ya, jangan ketika menerima tamu negara pakainya nggak sopan, menerima tamu ini seronoh gitu ya. Unsur-unsur keprotokolan. Nah, unsur-unsur ini ada tata cara, tata krama, dan tata penghormatan. Unsur tata cara yaitu menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Tindakan tertentu dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Nah, jadi ada suatu tindakan dalam acara tertentu. Tata krama memperhatikan pilihan kata, tata cara bicara, serta perbuatan yang disesuaikan dengan jabatan dan tujuan acara. Nah, sopan santun. Aturan adat dan kebiasaan. Suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Setiap negara memiliki adat dan kebiasaan masing-masing berbeda. Tidak bisa disamakan negara lain ada kebiasaannya seperti di negara kita, itu berbeda-beda. Tata penghormatan, unsur keprotokolan yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Nah, penghormatan. Nah, ruang lingkup keprotokolan ada tata cara penerimaan tamu, jamuan kenegaraan, jamuan resmi, upacara bendera atau bukan upacara bendera, perjalanan dinas dan rapat dinas. Nah, nanti rekan-rekan silakan mencari rangkuman ini. Fungsi keprotokolan. Ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengawasan, fungsi pengorganisasian, pengambil keputusan. Fungsi perencanaan adalah suatu fungsi yang mengatur mengenai tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan, meliputi pemilihan waktu, tempat, dan juga situasi yang akan digunakan. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi yang mengatur secara rinci anggota-anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara.
3. Fungsi penggerakan adalah suatu fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan juga rasa jelas kepada karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Diawasin. Fungsi koordinasian adalah fungsi yang bertujuan untuk membentuk suatu sikap kekompakan kerjasama bagi setiap anggota suatu sistem keprotokolan. Fungsi pengambilan keputusan adalah fungsi yang bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang pada akhirnya digunakan pada suatu acara. Nah, ada 6 fungsi itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman memahami 6 fungsi keprotokolan. Syarat petugas keprotokolan, ada syarat umum, ada syarat teknis. Syarat umumnya, kalau yang memang teman-teman tertarik dengan keprotokolan, teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Baik dari sini adalah bagaimana cara berbicara, yang tadi tata krama, sopan santun, bagaimana cara menerima tamu, dan ini adalah bisa berkomunikasi. Terus berpenampilan yang baik di hadapan orang lain, menyampaikan pesan yang diberikan oleh suatu instansi atau perusahaan, dapat memahami reaksi dari para khalayak, pihak lain yang menerima pesan, memiliki kemampuan untuk membuat suatu instansi atau perusahaan menjadi lebih maju. Nah, ini syarat umum yang penting. Syarat umum kayaknya kalau dari yang tadi Bapak jabarkan, pada intinya adalah komunikasi yang baik dan penampilan yang baik. Kalau kita bisa berkomunikasi yang baik dan penampilan yang baik, maka pesan-pesan ataupun menyampaikan pesan, menerima pesan, kita kayaknya bisa itu membuat instansi atau pemerintah kita tempat bekerja menjadi lebih maju. Syarat teknis ini petugas harus menekuni bidang tugasnya masing-masing, dituntut pula untuk turut memperhatikan kepentingan bidang lain. Jadi menekuni bidangnya tugas masing-masing, namun dituntut untuk memperhatikan kepentingan bidang lainnya. Kerjasama teamwork. Nah, berusaha mewujudkan aparat pengelolaan yang efektif dalam iklim yang kompak, tertib, dan berwibawa dalam suatu kondisi yang berasaskan kekeluargaan. Teamwork namun kekeluargaan lah gitu ya. Protokol perlu menguasai segala permasalahan, tetapi tidak berarti harus melaksanakan sendiri. Bisa menguasai permasalahan, mampu memahami pentingnya dekorasi, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Ini teknis ya. Mampu memahami tentang prinsip-prinsip manajemen yang baik, mampu berpenampilan yang baik, mampu berkomunikasi dengan efektif. Nah, lagi-lagi umum dan teknis, ada bagaimana komunikasi yang baik, komunikasi yang pas, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh japri di grup masing-masing yang sudah Bapak kasih linknya. Terima kasih, mudah-mudahan tadi teman-teman, anak-anakku membuat note kecil, catatan-catatan kecil dari rangkaian materi-materi yang Bapak kasih tadi. Dan mohon maaf bila mana penyampaiannya kurang berkenan, kurang baik, maka
Bapak mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasan, benar kan, beresan.